Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dian Novita. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bandung. Saat ini saya bekerja di Sekolah Dasar Negeri 268 Panjelekan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Menurut Benjamin Franklin, jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja dengan kita sedang merencanakan kegagalan. Untuk itu, kita akan melakukan refleksi model 4, koneksi antara materi modul 1.1 dan 1.2. Yang pertama ada peristiwa atau fact. Yang kedua, perasaan atau feeling. Yang ketiga, pembelajaran atau finding. Dan yang keempat adalah penerapan atau future. Dimulai dari momen yang berkesan. Momen paling berkesan saat mempelajari modul 1.1 adalah ketika mengenal Ki Hajar Dewantara dengan semua filosofinya. Sebagai guru, saya merasa masih harus banyak belajar lagi. Pemikiran saya menjadi lebih terbuka, termotivasi, dan ingin segera banyak melakukan perubahan terhadap diri saya, dan tentunya kepada peserta didik saya. Makna dari kata menuntun, segala kodrat yang ada pada murid, selalu terngiang dalam benak saya. Ketika saya mempelajari modul 1.2, saya lebih terkesan lagi, karena dari sana saya lebih mengenal lebih dalam lagi tentang nilai dan peran seorang guru. Ternyata, menjadi seorang guru adalah tugas yang benar-benar mulia. Momen paling penting atau menantang setelah mempelajari modul 1.1, peran pendidik adalah menuntun, membimbing, dan mengarahkan segala kekuatan yang ada pada peserta didik. Dalam menuntun dan mendidik, peserta didik harus disesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan budi pekerti menjadi suatu tantangan di zaman sekarang ini bagi kita sebagai seorang pendidik, agar kita dapat membentuk karakter peserta didik yang beradab. Momen paling penting atau menantang setelah mempelajari modul 1.2, seorang pendidik harus terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memperkuat nilai-nilai yang ada pada dirinya, dan peranannya sebagai pendidik di kelas, bagi peserta didik, juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, rekan guru yang lain, dan juga sekolah. Seorang pendidik juga harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada dirinya dengan maksimal demi mewujudkan terciptanya peserta didik yang berilmu, memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, perlu sosok yang memiliki nilai dan peran guru penggerak. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini mengandung arti bahwa peran kita sebagai guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid.
Saat momen itu terjadi, saya merasa sebagai seseorang yang tersesat dan kehilangan arah tanpa mengetahui akan berjalan kemana. Mencoba mencari tujuan dengan mencari berbagai jalan ke tempat yang akan dituju agar tiba dengan selamat. Tujuan itu diumpamakan sebagai dapat mendidik, menuntun, membimbing, dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kekuatan dan kodratnya agar mereka mencapai keselamatan. Agar mencapai tujuan tersebut, maka kita harus menuju ke arah atau jalan yang benar. Meskipun jalan ini berliku, berbatu, dan banyak halangan, tentunya harus dihadapi dan tidak menyerah agar sampai pada tujuan dengan selamat dan bahagia. Saya merasa sangat bersyukur. Akhirnya saya menemukan jalan yang menurut saya tepat untuk tujuan yang ingin dicapai. Sebagai pendidik, ilmu yang saya miliki tentunya tidak akan bertambah apabila kita selalu jalan di tempat saja. Sedangkan zaman selalu berubah. Kita harus selalu berlari, terus mengejar apa yang diperlukan saat ini. Kalaupun tidak sanggup, kita bisa berjalan perlahan, tapi terus bergerak, tidak hanya diam. Alhamdulillah, dengan mengikuti PGP memiliki banyak manfaat dan pengalaman baru. Menambah relasi, pengetahuan, dan kompetensi saya. Banyak manfaat yang bisa diambil dari PGP. Bisa mengimplementasikan ilmu dari materi yang didapat, dan tentunya juga dapat berbagi dengan rekan yang lainnya. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru tugasnya hanya mengajarkan materi saja atau mentransferkan ilmu kepada peserta didik. Seorang guru yang hanya terpaku dan menitik beratkan terhadap aspek kognitif saja, tidak memperhatikan karakter peserta didik. Seorang guru yang selalu berada pada zona nyamannya, lebih mencari kenyamanan sendiri, sehingga sering mengajar dengan metode ceramah, sehingga pembelajaran tidak bervariasi dan membosankan. Jarang merefleksi apa yang sudah dikerjakan, karena setelah selesai pembelajaran, sering beranggapan selesailah tugas kita dan bersiap untuk melanjutkan materi selanjutnya. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yang selalu berinovasi dalam pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Mewujudkan kepemimpinan peserta didik dan juga menjadi coach bagi guru lain. Selain itu, saya juga harus mampu untuk berkolaborasi dengan semua pihak agar pembelajaran berlangsung dengan baik dan program berjalan dengan lancar. Dan juga dapat menggerakkan komunitas praktisi. Dalam berpihak pada murid, saya mengambil pembelajaran bahwa kita harus menuntun, membimbing, dan mengarahkan peserta didik, memahami kekuatan dan karakteristik yang ada pada peserta didik. Dalam berinovasi, tentunya saya akan mencoba menciptakan hal-hal baru yang dapat membantu pembelajaran di kelas, juga membuat karya. Dalam kolaboratif, tentunya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan iklim belajar. Dalam reflektif, saya akan membuat catatan harian atau diary
diisi setiap akhir pembelajaran. Menjawab pertanyaan reflektif atau introspeksi diri, berpikir terbuka, dan juga bertanya kepada peserta didik tentang perasaannya ketika sedang belajar. Untuk menjadi mandiri, tentunya saya akan berinisiatif untuk bergerak, mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai macam pelatihan atau webinar, dan juga meningkatkan motivasi diri. Itulah paparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.